Terima kasih Ibu. Bagaimana? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik Ibu. Syukurlah kalau begitu. Kalau Ibu boleh tahu tadi ada mata pelajaran apa? Oh, tadi mata pelajaran matematika Ibu, tapi Ibu Yulinya tidak masuk Ibu, sehingga saya datang ke ruangan Ibu. Gitu ya. Namanya maksud kedatangan aku di sini untuk apa ya? Oh iya Ibu, jadi begini Ibu, saya datang ke sini Ibu, saya ingin menceritakan masalah saya ke Ibu, tapi Ibu harus janji Ibu tidak akan menceritakan masalah saya kepada orang lain Ibu. Jadi tenang saja Nak Quintin, masalahnya Quintin itu aman di tangan Ibu, karena Ibu sebagai konselor di sini Ibu mempunyai tugas yaitu menjaga hak-hak konseli yang membantu konseli untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dan juga peran anak Quintin di sini yaitu anak Quintin datang ke ruangan ini secara sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain, dan juga anak Quintin menceritakan masalah yang anak Quintin alami itu secara jujur, tanpa takut dan juga ragu. Dan juga anak Quintin tidak perlu takut untuk menceritakan masalah anak Quintin, karena Ibu di sini akan menjaga kerahasiaan dari masalahnya anak Quintin. Jadi apakah Anak Quintin bisa mengerti? Bisa Ibu, saya juga tidak takut lagi untuk menceritakan masalah saya. Oke, baiklah kalau begitu. Sebelum kita melanjutkan tahap berikutnya, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu agar konseling kita ini berjalan dengan lancar dan efisien. Bagaimana jika konseling kita ini berlangsung selama 40 menit? Ya Ibu, saya setuju Ibu. Baiklah Anak Quintin, apakah Anak Quintin sudah siap untuk menceritakan masalahnya Anak Quintin? Sudah Ibu. Kalau begitu, masalah apa yang ingin Anak Quintin ceritakan kepada Ibu? Jadi begini Ibu, saya itu adalah orang yang tidak kenakan dengan orang lain Ibu. Baik, Anak Quintin mengatakan bahwa Anak Quintin itu orangnya tidak enakan ya dengan orang lain. Iya Ibu. Coba Anak Quintin ceritakan secara detail kepada Ibu, maksud dari tidak enakan kepada orang lain itu bagaimana? Baik Ibu, saya itu memiliki teman Ibu yang dia itu tipikal orang yang sering sekali mengambil barang orang tanpa sepengetahuan saya Ibu. Kadang-kala juga Ibu dia sering mengambil barang yang saya pegang Ibu. Awalnya itu saya berpikir kalau dia membutuhkan barang atau benda tersebut Ibu, jadi saya membiarkan saja Ibu. Tapi lama kelamaan hal tersebut itu menjadi kebiasaan dia Ibu. Terus Ibu, yang membuat saya sakit hati Ibu, pada minggu lalu Ibu, saya lagi membaca novel Ibu. Terus dia datang tiba-tiba dan langsung mengambil novel saya Ibu. Dia bilang bahwa biarkan saja novel ini dia membacanya. Kalau saya membaca nanti terlalu lama Ibu. Di situ saya merasa kesal Ibu, dan saya sakit hati dengan tindakannya dia seperti itu Ibu. Memangnya sudah berapa kali dia melakukan hal itu kepada kamu? Sudah sering sekali Ibu. Ibu boleh tahu apakah kamu pernah menegur dia bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik? Sampai sekarang belum pernah Ibu. Saya takut Ibu. Saya takut pada saat saya menyampaikan itu Ibu, dia merasa tersinggung Ibu. Tapi rasa tidak kenakan Ibu terus saja mengganggu saya Ibu. Baik, tadi kamu mengatakan bahwa hal itu mengganggu kamu. Mengganggu yang kamu maksudkan itu seperti apa? Coba kamu ceritakan. Jadi begini Ibu, pada saat saya sedang belajar Ibu, saya kepikiran terus Ibu, kenapa saya tidak menegur dia saja Ibu. Baiklah Anak Quintin, di sini Ibu dapat merasakan apa yang Anak Quintin rasakan. Dan sejauh pembicaraan kita, Ibu dapat simpulkan bahwa Anak Quintin itu merupakan orang yang tidak mampu mengungkapkan perasaan Anak Quintin kepada orang lain. Ya Ibu, saya bingung saya harus melakukan apa Ibu. Tenang saja Anak Quintin tidak perlu bingung, karena di sini Ibu memiliki satu teknik, yaitu teknik latihan asertif. Nah, teknik latihan asertif ini sendiri merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan kepada orang lain tanpa merusak hak-haknya dan juga tetap menjaga perasaan orang tersebut. Dan dalam teknik latihan asertif ini juga kita akan bermain peran. Apakah Anak Quintin bisa mengerti dan setuju dengan teknik ini? Ya Ibu, saya mengerti dan saya juga setuju dengan teknik latihan asertif ini Ibu.
Oke, baiklah kalau begitu. Nanti dalam teknik latihan nasihat itu kita akan bermain peran. Nah, di sini Nak Quintin berperan sebagai diri Nak Quintin sendiri dan ibu berperan sebagai temannya Nak Quintin. Nah, ceritanya nanti Nak Quintin sementara membaca buku, membaca novel, dan ibu sebagai temannya Nak Quintin datang langsung merebut buku yang Nak Quintin baca. Nah, nanti Nak Quintin mengungkapkan perasaan, mengungkapkan perasaan yang Nak Quintin rasakan kepada teman tersebut, namun dengan kata-kata yang sopan. Apakah Nak Quintin bisa mengerti? Ya, mengerti Ibu. Oke, baiklah kalau begitu kita langsung bermain peran saja ya Ibu. Quintin, aku pinjam ya bukunya. Minta maaf Sita, buku ini saya masih membacanya. Kalau kamu mau mengambil buku ini, kamu harus minta izin dulu apakah saya masih membacanya atau tidak. Kamu jangan langsung mengambil buku ini begitu saja, itu merupakan perlakuan yang tidak sopan. Baiklah, Quintin, saya minta maaf ini buku kamu. Lain kali saya tidak akan mengambil buku kamu secara paksa. Nanti saya akan meminta izinnya dulu kepada kamu, baru saya bisa mengambil buku kamu. Baiklah Nak Quintin, tadi kita sudah bermain peran. Nah, aku mau tanya bagaimana perasaannya Nak Quintin setelah bermain peran tadi. Baik Ibu, perasaan saya Ibu, saya merasa lega Ibu karena perasaan yang selama ini saya pendam Ibu, akhirnya saya dapat mengeluarkannya Ibu. Oke, syukurlah kalau begitu jika Nak Quintin sudah mampu untuk mengungkapkan perasaannya Nak Quintin. Ya Ibu, saya juga tidak takut lagi untuk menyampaikan perasaan saya kepada teman saya Ibu. Baguslah jika Nak Quintin tidak takut untuk mengungkapkan perasaannya Nak Quintin kepada teman Nak Quintin. Ibu juga berharap nanti ketika di kelas dan teman Nak Quintin melakukan hal yang sama kepada Nak Quintin, Nak Quintin bisa menegur dia, bisa mengungkapkan perasaannya Nak Quintin kepada dia seperti kita bermain peran tadi. Ya Ibu, saya pasti bisa Ibu. Kalau begitu, Ibu mau meminta kepada Nak Quintin untuk menyampaikan bagaimana perasaan kesan Nak Quintin setelah mengikuti layanan konseling ini. Baik Ibu, setelah melakukan konseling pada hari ini Ibu, saya yang awalnya itu Ibu merasa takut untuk menyampaikan perasaan saya Ibu. Tetapi saya sudah tidak merasa takut lagi Ibu. Terus juga Ibu, setelah konseling tadi Ibu, saya jadi mengerti Ibu bahwa ketika kita tidak menyukai perlakuan teman kita terhadap kita Ibu, kita bisa menegur dia Ibu, tapi dengan menggunakan bahasa dan perkataan yang sopan sehingga dia tidak merasa tersinggung Ibu. Baguslah jika Nak Quintin sudah memahami hal tersebut dan Nak Quintin juga sudah bisa untuk mengungkapkan perasaannya Nak Quintin. Tidak terasa juga waktu konseling kita sudah hampir berakhir. Ibu berharap semoga Nak Quintin bisa mengungkapkan perasaan yang Nak Quintin rasakan kepada teman Nak Quintin sehingga dia juga sadar bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Ya Ibu, terima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktu dan sudah mau mendengarkan cerita saya Ibu. Sama-sama Nak Quintin. Kalau begitu saya permisi dulu Ibu, saya mau kembali ke kelas Ibu. Oh iya, mari Selamat sini siang, Ibu lanjut ke depan. Ya Ibu.